Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman hingga 8 juta rupiah dengan akun yang baru kita buat. Jikalau kalian ingin mengajukan pinjaman langsung cair, tonton video ini dari awal hingga akhir ya guys, agar kalian gak ketinggalan poin penting di video ini. Halo guys, selamat datang di channel YV Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman online yang belum terdaftar di OJK atau bisa dikatakan pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya lumer ya guys. Tanpa verifikasi wajah, bunganya juga rendah dan juga tenor yang panjang. Di video sebelumnya sudah banyak saya membahas berbagai aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK ataupun yang belum terdaftar atau bisa dikatakan yang ilegal ya guys. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya, silahkan scrolling ke bagian bawah. Maka disitu kalian bisa mencari pinjol-pinjol yang cocok dengan kalian guys. Jadi walaupun banyak pinjaman online ilegal yang telah digerebek oleh pemerintah, tetapi masih banyak aplikasi pinjol yang ilegal dan yang masih berada di Play Store guys, ataupun di Google. Maka dari itu tugas kita adalah memberantas pinjaman online yang ilegal dengan cara galbay atau gagal bayar. Tetapi jikalau saya mengajukan pinjaman, pastinya saya akan selalu membayar. Yang namanya hutang itu memang harus dibayar ya guys, dan itu juga dari pribadi masing-masing. Tetapi himbauan dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi itu keputusan pribadi kalian, mau pinjam di pinjol yang legal ataupun yang ilegal. Sekali lagi itu keputusan pribadi kalian. Tetapi saya anjurkan bahwa kalian jikalau ingin mengajukan pinjaman di dalam pinjaman online tapi kalian ini tujuannya ingin membayar, kalian bisa mendapatkan atau mengajukan di dalam pinjaman online yang legal karena memang dia resmi dan tentu sudah berlisensi di OJK guys, seperti itu. Sekali lagi, kalau kalian mau mengajukan pinjaman di pinjol yang ilegal itu keputusan pribadi kalian, dan siapkan mental yang tinggi ya guys sebelum kalian mengajukan pinjaman karena ini menyangkut data diri pribadi kalian. Tetapi banyak pinjol-pinjol yang tanpa verifikasi wajah tentunya guys. Tapi saya ingatkan kepada kalian yang baru bergabung di channel YV Tutorial, jangan lupa dukungannya dengan cara like dan subscribe agar channel YV Tutorial lebih semangat lagi ngebuat konten, baik itu tentang pinjol yang terdaftar OJK ataupun yang belum terdaftar OJK atau bisa dikatakan ilegal. Langsung saja guys, aplikasi yang akan saya bahas ini ada 3 aplikasi pinjol langsung cair. Dan sebenarnya ini sudah saya bahas, kalian bisa cek di video sebelumnya, tetapi pada video kali ini akan saya satukan, yaitu ada 3 aplikasi pinjol langsung cair yang bisa kalian ajukan dengan cara yang sangat mudah guys. Di sini yang pertama ada pinjaman khusus, dana lancar, dan juga ada tunai light. Jadi ketiga aplikasi ini guys bisa kalian download di Play Store. Ketiganya sudah terdaftar di Play Store yang bisa kalian download dengan jumlah pinjaman maksimum yang berbeda-beda tentunya guys. Kalian bisa langsung mengajukan di dalam aplikasinya. Nah silakan, jika kalian ingin mencari tinggal ketik aja pinjaman khusus, maka dia langsung ada di bagian paling atas. Kenapa sih aplikasi ini bisa dikatakan aplikasi yang ilegal? Karena kalau kita lihat dari rating, ulasan, dan juga jumlah downloadnya ini masih sedikit, yang artinya belum bisa memenuhi syarat untuk mengajukan lisensinya kepada OJK. Dan tentu guys, pada saat kalian mau mengajukan pinjaman baik itu yang legal atau ilegal, kalian cek dulu di dalam dokumen ojk.go.id untuk lisensi dari OJK apakah memang benar aplikasi ini legal ataupun aplikasi ini ilegal, seperti itu ya guys. Jadi kita akan lihat di sini kalau pinjaman khusus ini mendapatkan jumlah download 50.000 lebih guys, serta mendapatkan rating 4,6 dari 6.000 ulasan. Setiap aplikasi juga memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa kita lihat di sini, yaitu di sini pengajuannya hanya butuh KTP, lalu jumlah kreditnya 800.000 sampai dengan 5 juta rupiah. Selanjutnya aplikasinya sederhana, ulasannya juga cepat, aman dan tentu terpercaya. Jadi kalian bisa langsung lihat di sini. Setiap aplikasi juga memiliki tentang aplikasi guys. Dan di sini detail produk pinjaman yang disediakan oleh platform pinjaman khusus. Di sini ada jumlah pinjaman 800.000 hingga 5 juta rupiah. Kalian bisa lihat di sini untuk tampilan produk, selanjutnya simulasi pinjaman,
Selanjutnya yang paling terpenting pada saat kita ingin mengajukan pinjaman uang online baik yang legal ataupun ilegal, pastikan guys kita ketahui bahwa cara mengajukannya bagaimana serta apa aja sih persyaratan-persyaratan yang ada di dalam aplikasinya guys. Di sini yang pertama kalian download aplikasi pinjaman khusus di Google Play Store. Yang kedua login hanya menggunakan nomor handphone. Serta yang ketiga pilih jumlah pinjaman online dan periode yang diinginkan. Yang keempat, upload semua informasi yang diminta dengan benar. Yang kelima, persetujuan aplikasi pinjam uang kilat. Yang terakhir adalah berusia 18 tahun ke atas guys. Silakan kalian ikuti persyaratan-persyaratan yang ada di pinjaman khusus. Dan kita juga akan lihat dulu guys untuk pinjaman khusus ini apakah dia memang benar adalah aplikasi yang ilegal atau memang dia ini aplikasinya aplikasi OJK seperti itu. Untuk memastikan kita akan langsung masuk ke dokumen dari OJK-nya. Nah guys, di sini kita telah masuk ke dalam penyelenggara atau perusahaan fintech lending yang telah berizin per 3 Januari 2022. Ada 103 pinjol yang legal. Tentunya ini adalah pinjol yang resmi ya guys. Jadi kalian bisa cek apakah pinjaman khusus tadi dia terdaftar di OJK atau belum. Nah, di sini untuk cara ceknya kalian bisa cek satu persatu ya. Misalkan di sini kita lihat mulai dari Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal dan lain sebagainya. Kalian tinggal scrolling ke bagian bawah. Dan jikalau untuk cara cepatnya di sini ada logo search. Di sini kita tinggal cari aja pinjaman khusus. Jikalau pinjaman khusus tidak ada yang cocok, berarti memang pinjaman khusus tidak tersedia di dokumen tersebut dan memang aplikasinya adalah aplikasi ilegal. Selanjutnya kita akan cek dua aplikasi lagi, yaitu adalah Dana Lancar dan juga Tunai Lite. Apakah memang aplikasi tersebut juga ilegal? Kita ketik aja Dana Lancar. Nah, di sini tidak ada yang cocok, berarti memang Dana Lancar juga adalah aplikasi yang ilegal. Selanjutnya ada lagi Tunai Lite ya guys. Kalian ketik aja Tunai Lite. Di sini juga tidak ada yang cocok, berarti ketiga aplikasi itu bisa benar-benar dipastikan bahwa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang ilegal. Jadi kalian bisa langsung mendownload aplikasinya. Dan saran dari saya guys, buat kalian yang mau mengajukan di dalam pinjol yang ilegal ataupun kalian pengen tujuannya galbay dan pengen di ACC juga tanpa sebuah autol, kalian bisa menghapus semua pinjaman online yang ada di handphone kalian. Sisakan salah satu aja yang mau kalian ajukan terlebih dahulu. Misalkan kalian mau mengajukan di dalam aplikasi pinjaman khusus, jangan lupa untuk hapus semua aplikasi pinjol yang ada di handphone kalian, baru kalian mengajukan di pinjaman khusus guys. Setelah itu, jikalau kalian udah ditolak nih dari satu aplikasi, kalian bisa menghapus pinjaman khusus dan langsung lanjut ke Dana Lancar. Jadi tidak semuanya langsung kalian download, tetapi satu persatu terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian ajukan. Semoga salah satunya ada yang diterima ya guys, seperti itu. Nah guys, di sini saya akan memberitahukan bahwa dari OJK ataupun dari Kominfo ya guys, bahwa pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Itu sudah ada di website guys. Nah guys, berita ini dari tribunsnews.com. Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan guys. Nah, kalau kita lihat di sini, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu membalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata si Samuel. Pada hari Senin 26/11/2018, Samuel menghimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang, seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera.
Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurusnya izin ke OJK guys. SEMI juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK. Sejauh ini ada 73 fintech sudah masuk daftar. Apabila nama fintech tidak ada dalam OJK, maka lebih baik kita beralih ke yang sudah terdaftar guys. Itu dia dari tribunnews.com. Nah, silakan kalian bisa mengajukan di salah satu aplikasi pinjaman online ini guys. Kalau kita lihat di pinjaman khusus kita dapat mengajukan 5 juta rupiah. Selanjutnya di dana lancar kita akan lihat ya guys, di sini berapa pengajuan paling tertingginya guys. Di sini juga dana lancar dapat mengajukan pinjaman hingga 5 juta rupiah. Dan selanjutnya guys, di sini ada tunai light guys. Di sini tunai light yaitu adalah pinjaman online langsung cair. Di sini kita dapat mengajukan pinjaman hingga 2 juta rupiah. Di sini untuk informasi identitas diri kalian bisa langsung isi. Selanjutnya ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat dan lain sebagainya. Silahkan kalian bisa langsung mengisi saja guys. Sangat mudah banget untuk kalian yang mau mengajukan di dalam aplikasi pinjol, baik itu yang legal ataupun yang ilegal. Nah, kalau kalian mau bertanya silahkan tanyakan saja di kolom komentar, nanti akan saya balas. Sampai jumpa di next video. See you the next time and happy enjoy.